Om Swastiastu. Halo, selamat sore pemirsa Bali TV. Bagaimana kabar Anda? Semoga semuanya sehat dan baik ya. Sore hari ini seperti biasa bersama dengan saya Rais Setiawati. Dan untuk di program dialog kita kali ini program Harmoni Bali. Nah, di mana di setiap episode program Harmoni Bali kita selalu memberikan setiap episode yang menarik dengan topik yang menarik juga. Nah, untuk sore hari ini kita akan membahas terkait memaknai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Seperti yang kita ketahui, tentunya memaknai Hari Kesehatan Mental Sedunia ini merupakan hak asasi yang bersifat universal. Setiap orang tentunya membutuhkan kesehatan mental yang baik. Nah, karena untuk itu kita sudah mengundang dua narasumber kita, sudah hadir. Yang pertama kita langsung berkenalan dengan Dr. Idewa Gede Basudewa SPKJ. Jadi beliau merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu, Dokter Dewa. Om Swastiastu, apa kabar? Baik, kabar saya baik. Dokter bagaimana kabarnya? Saya agak sumuk, panas. Kenapa, dokter? Jadi cuacanya belakangan ini luar biasa di Bali ya. Iya, karena panas sekali ya. Kita cocok Pak ya. Iya, benar sekali dokter ya. Ini padahal sudah pakai AC tetap ini kalah ya dokter ya. Iya, ini karena memang cuacanya dokter. Tapi mudah-mudahan tidak mempengaruhi kesehatan mental dok ya. Nah, itu kita bahas sebentar ya. Iya. Baik, dan selanjutnya juga kita sudah hadir narasumber kita yang kedua, hadir Dr. Ida Bagus Wisnuwardana SPKJM Biomed. Jadi beliau juga merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu, Dokter Wisnu. Swastiastu. Baik, Dokter Wisnu, bagaimana kabarnya sore ini? Sehat jiwa. Baik, sehat jiwa. Wah, ini menarik sekali. Jawabannya langsung sehat jiwa ya dokter ya. Baik, ini terima kasih sekali kedua narasumber kita ini sudah hadir di studio Bali TV. Dan langsung saja pemirsa Bali TV, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas terkait memaknai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Jadi ini memang menarik sekali kalau berbicara mengenai tentang mental, karena tentunya setiap orang selalu menginginkan memiliki mental yang baik, mental positif, tapi banyak yang tidak sadar ada beberapa masalah dalam mental mereka. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan mengobrol yang paling terdekat dulu ya. Yang posisinya duduk paling terdekat ini Dokter Dewa ya. Oke, dokter, ini terkait dengan topik kita memaknai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Kita mungkin di awal dulu ya dok ya. Untuk definisi kesehatan mental secara spesifik itu seperti apa sih dok? Baik. Kalau dibilang kesehatan mental itu, kalau dari WHO mengatakan bahwa seseorang yang memiliki kesehatan fisik, mental dan spiritual bukan hanya karena bebas dari penyakit fisik tetapi tetap produktif. Nah, sementara kalau kesehatan mental itu suatu kondisi di mana seorang pribadi atau individu itu berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial, di mana dia mampu istilahnya mengetahui kemampuan dirinya, dia menyadari sehingga mampu menghadapi setiap tekanan supaya dia bisa tetap produktif dan berkontribusi terhadap lingkungannya, masyarakatnya. Dan topik kita saat ini kan tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, di mana temanya adalah health is universal human rights. Jadi kesehatan jiwa itu hak setiap orang. Iya, hak asasi sudah ya dokter ya. Iya, baik. Nah, saya melanjutkan ke Dokter Wisnu. Dari Dokter Dewa tadi saya sudah mendengar penjelasan terkait dari kesehatan mental ini. Nah, seperti yang sudah diutarakan bahwa kesehatan mental itu termasuk hak asasi manusia semuanya. Betul. Nah, dari Dokter Wisnu sendiri saya menarik sekali tadi dokter langsung menjawab sehat jiwa. Ini kalau dari pandangan dokter sendiri kesehatan mental itu seperti apa dokter dari awalnya yang kita lihat bisa terpancar seperti apa? Silakan dokter. Terima kasih. Jadi saya nambahkan sedikit yang dikatakan oleh Dokter Bas tentang definisi kesehatan jiwa menurut WHO. Jadi itu seseorang itu dikatakan sehat jiwa atau sehat psikis ketika dia bisa menerima diri apa adanya, bisa berinteraksi dengan lingkungannya, kemudian dia sanggup juga menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya dengan baik, puas dengan dirinya sendiri, bisa menerima orang lain dan bisa berkontribusi di masyarakat, bisa bekerja dan bisa beraktivitas sosial. Itu kalau dari definisi WHO-nya. Tadi kalau bisa diulang atau pertanyaan yang belum kalau dokter melihat secara langsung ya, atau mungkin dari dunia kesehatan itu melihat orang-orang yang memiliki kesehatan mental yang bagus biasanya dari awal terlihat dari pancarannya itu seperti apa mungkin? Nah, kalau itu melihat pancaran itu kerjaannya dukun. Ya, dari auranya ya dokter ya. Jadi kita memang kalau di kedokteran kita ada ada namanya kita observasi ya. Kita kalau memeriksa seseorang itu kan menggunakan panca indera. Jadi kita observasi dia dari penampilan. Kalau di kejiwaan satu psikiatri aja dipakai kesan umum. Penampilan seperti apa?
raut wajahnya gimana, roman mukanya, apakah dia sedih, apakah depresif, atau tegang gitu, atau datar, tumpul, jadi agak susah diraba-rasakan. Tumpul tuh kayak pisau tuh kan nggak tajam ya tumpul. Nah, kemudian dari bicaranya, cara bicaranya, kontak verbal visualnya gimana saat bicara, nah, apakah cukup atau tidak gitu, itu kita observasi. Nah, kemudian kita nilai lagi kesadarannya. Kesadaran itu kan kemampuan seseorang untuk mengadakan hubungan dan pembatasan dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi kita tanyakan orientasi, waktu, tempat, orang, fungsi kognitifnya, memori yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kan tanya. Itu kita tanya ya, kalau memori jangka pendeknya ya misalnya tadi kita udah bersalaman, ini orang baru ya. Salaman, kita sebut nama, kita kan dia nanya kerja di mana ini. Terus 15 menit lagi dia nanya. Bapak kerja di mana ya? Gini. Lupa dia. Berarti dia ini berarti ada gangguan konsentrasi nih sama cognitive impairment. Berarti kemungkinan besar pertama kita ini kan itu gejalanya mirip kecemasan. Nah, bisa juga dia ada demensia, kan kita lihat kalau muda ya nggak susah lah demensia ya. Tapi kalau udah tua ya mungkin demensia. Kalau muda gitu kecemasan atau depresi. Dari situ kita bisa lihat, kita analyze gitu. Kemudian itu dari kesadaran ke mood affect. Jadi mood itu adalah suasana perasaan yang dapat diraba-rasakan dan diungkapkan oleh si orang yang kita hadapi gitu. Misalnya dia tadi kan bilang afek itu yang terlihat yang kita raba-rasakan ya. Kalau mood yang diucap, gimana perasaannya sekarang? Jadi saya bilang jiwa, dia bilang happy gitu. Ada yang gitu bilang happy aja sih. Tapi mukanya gini. Iya, itu kan banget. Iya, moodnya dia bilang moodnya itu kita moodnya depresi, ya, tidak serasi, appropriate enggak atau inappropriate dengan suasana yang terjadi dalam kehidupannya. Kita tanya, kita tahu nih ketemu temen, dia baru menghadapi masalah problem keluarga atau dipecat atau gimana ya, problem kehidupan, kehilangan love object gitu. Kita tanyain, wah gue baik-baik aja, wah itu kan inappropriate karena nggak sesuai dengan situasi. Kecuali kalau dia udah healing ya. Iya, tapi kalau dia orang tuanya baru meninggal terus dia terlihat happy. Terlihat apa istrinya? Terlihat dia baru meninggal, dia terlihat happy. Wah, ini udah nggak beres itu. Itu salah satu. Kemudian dari mood affect. Kemudian kita lihat lagi dari proses pikir. Proses pikirnya ini kan kita analisis di situ. Logis realis, non logis non realis, logis non realis gitu. Itu panjang penjelasannya. Kalau yang non logis non realis, dia punya gangguan di persepsi biasanya atau ada waham, ide-ide yang aneh gitu ya. Kalau gangguan persepsi, dihalusinasi sih paling gampang dia gitu ya. Bro, semalam pas gue lagi makan, maaf saya orang kelahiran Jakarta. Nggak apa-apa dok ya. Lagi makan aku ada nenek datang. Nenek-nenek gitu. Yang ngeliat dia doang, yang lain enggak. Itu kan udah halusinasi visual dan auditorik. Berarti dia udah gangguan persepsi. Itu udah non logis non realis, sudah masuk udah pasti ya. Baik. Jadi kalau berbicara dengan psikiater memang harus hati-hati ya. Bukannya itu. Nah, saya lanjut lagi. Okay, tadi kan dari apa proses pikir. Terus itu dari kan ada bentuk. Terus arusnya ditanyain, kalau orang depresif kan dia agak lambat jawabnya gitu. Tapi kalau dia lagi happy banget atau di stase dia mania atau dia stase yang dia lagi irritable gitu, ngomongnya kalau dia yang irritable atau mania dia banyak lompat-lompat ide gitu. Tapi kalau yang dia depresif dikit dia ngomongnya, lebih hemat. Ya kayak hemat banget itu. Kemudian isi pikirnya kita tanya apa pencetus masalahnya, ada namanya preokupasi kalau masih pencetus masalahnya masalah cinta, preokupasi masalah percintaan atau masalah kehidupan. Terus kalau ide aneh kita itu waham besar. Kalau idenya yang dia ada hampa, kepengen mati, kepengen bunuh diri, udah nggak merasa berguna lagi buat lingkungannya, ya di waham nihilistik masuknya. Gitu. Kemudian di persepsi tadi dia ada halusinasi, ilusi, dia realisasi, depersonalisasi. Dia realisasi itu
aku bukanlah lingkungan ini bukanlah milikku, bukan aku seperti itu. Kemudian depersonalisasi dia, aku bukan diriku sebenarnya. Nah, kemudian masuk dorongan instingtualnya. Tidur gimana? Aku kayaknya muka lu ngantuk nih, susah tidur. Nafsu makan kurang, nggak seneng ngapa-ngapain, itu kan ada hipobulia. Kemudian psikomotor kita lihat. Gitu lemas ya. Jadi dari memang situ kita ada sedikit perbedaan-perbedaan itu ya dokter ya. Beda. Jadi kita nggak bisa ngelihat orang tuh dari cuman diraba-rasakan itu jadi tali rapi, tanya lihat raba gitu, sama dipikirkan dianalisis gitu. Dokter, nanti saya akan tanyakan juga dengan Dokter Dewa bagaimana tanggapan setelah apa yang disampaikan juga oleh Dokter Wisnu. Tapi sebelumnya pemirsa Bali TV, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali dan kita masih membahas terkait memaknai Hari Kesehatan Mental Sedunia dan masih bersama dengan dua narasumber kita ya, ada Dr. Wisnu, ada juga Dr. Dewa dan sekarang kita lanjutkan ke Dr. Dewa. Ya tadi sudah mendengar banyak sekali ulasan dari Dr. Wisnu, literasi yang sudah disampaikan. Nah sekarang ke Dr. Dewa, Dok. Benar nggak dok, ini ada beberapa dari stigma ya dok ya, kalau orang-orang yang memiliki ataupun bermasalah dengan kesehatan mental itu katanya identik ada yang kurang perhatian atau sebaliknya cari perhatian seperti itu. Benar nggak dok seperti itu? Ya, kalau stigma itu label ya, jadi mereka yang mengalami gangguan jiwa itu di mata masyarakat umum dianggap sebagai memalukan, bahkan kalau boleh jangan sampai di keluarga saya. Itu stigma. Label ini membuat mereka mengalami gangguan jiwa jadi takut menyampaikan. Dia juga takut untuk dikatakan tidak sehat. Apalagi kalau nanti dia ternyata sudah memiliki pekerjaan, punya jabatan khusus, punya posisi itu, wah sakit jiwa nanti bisa saya diturunkan nih, diberhentikan atau apa. Itu stigma. Sementara tadi yang ditanyakan tentang bagaimana apakah sama seperti cari perhatian? Ya, cari perhatian itu sebenarnya suatu namanya gangguannya sendiri. Gangguannya sendiri itu bisa tumbuh dari dirinya atau dari orang lain yang melihatnya. Nah, kita mengenal ada namanya orang dengan masalah kejiwaan. Orang mengalami sedih yang disebut Dr. Wisnu tadi, gambaran yang dilihat secara individu. Dia merasa sedih, tampaknya sedih. Bahkan dia pikirannya juga selalu dalam suasana yang tidak semangat. Nah, misalnya depresi itu disebut dengan perasaan sedih, kehilangan perasaan senang, mudah lelah. Nah, itu ternyata bagi orang yang nampaknya biasa-biasa, itu sekitar 6,1%. Sementara orang yang disebut tadi gelisah, gaduh, gangguan emosi, gampang marah, jengkel itu orangnya tampak normal biasa, tapi itu di populasi sekitar 9,1%. Artinya apa? Orang-orang yang tampaknya dalam keadaan tadi ya mencari perhatian, kalau terus digunakan seperti itu ya kita akan melihat kalau cara-cara mencari perhatian itu tidak memberikan produksi yang baik, dia menghasilkan jadi sesuatu yang tentu malah mengganggu posisinya hanya mencari perhatian, kapan kerjanya. Nah, ini harus ditangani, harus diidentifikasi dan perlu konsultasi. Berapa itu kondisinya? Pada anak remaja itu di usia 13 tahun itu dari 2 orang mengalami itu. Dia mengalami kekerasan setiap satu kali. Kemudian usia remaja itu ada 5 orang, 3 dari remaja itu mengalami perundungan, bully dalam 1 bulan. Maka coba lihat di media massa, sering sekali nampak cerita tentang orang yang melakukan praktek kekerasan. Nah, seperti ini juga menggambarkan kondisi kesehatan mental di masyarakat dan ini butuh penanganan. Karena itu tema kesehatan jiwa sedunia sekarang sehat bagi semua, maka wajib ini dikenali dengan cara apa? Tentu bagaimana sakit jiwa atau gangguan jiwa atau tidak nyaman itu harus ditangani. Mulai dari bagaimana memahami di tingkat individunya, seperti kata Dr. Wisnu tadi, dirinya memahami kelemahan kekurangannya, kemudian dia mampu kemudian berkembang dengan belajar, kemudian tentu membaca atau mendengar orang-orang lain yang lebih berhasil,
Nah, kemudian dengan metode dia memberikan kontribusi kepada lingkungannya, otomatis bersama-sama bersama lingkungan keluarganya dan juga masyarakatnya mengembangkan dirinya ya supaya dia produktif. Caranya bagaimana produktif itu? Tentu orangnya sebagai seorang individu, makhluk sosial, tidurnya nyenyak, makan enak, seperti Baik, itu. Dok. Sambil menjelaskan beberapa literasi nih, Dok. Ini ternyata kita sudah bisa untuk membuka line telepon nih, Dok. Ya, kita langsung saja buka ya, Dok ya. Baik, bagi pemirsa Bali TV, bagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan kedua narasumber kita sore hari ini, kita sudah membuka line telepon kita di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Silakan Anda bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber kita terkait tentang topik kita untuk sore hari ini, memaknai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Ya, silakan dokter dilanjutkan sambil menunggu menjadi penelpon. masalah sekarang adalah siapa yang mau berobat, siapa yang tidak mau berobat. Ada tanda kutip malu itu ya, Dok? Ada malu itu. Jadi 75% yang gangguan jiwa berat itu tidak terakses oleh kesehatan. Kemudian dari mereka yang sekitar 85% untuk yang vaskesnya bagus, di Bali ini meskipun ODGJ tertinggi tetapi vaskes kita bagus. Nah, itu tercatat 85%. Ternyata yang mau berobat rutin hanya 50%. Ada masuk, silakan. Masuk. Baik, nanti langsung kita akan informasikan untuk penelponnya yang masuk. Baik, jadi silakan untuk Anda pemirsa Bali TV, silakan bisa langsung menghubungi di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401 ya. Baik, nanti akan langsung kita sapa sambil menunggu. Ya, dokter, kalau kita kan perhatikan ya dokter ya, untuk kasus bully ini sendiri, Dok ya. Tadi kita juga sempat bicarakan sebelum kita dialog ya, Dok ya. Nah, untuk yang pembuli, baik pun yang dibully, apakah ini keduanya sama-sama bermasalah dengan kesehatan mentalnya, Dok? Ada yang disebut dengan kita perlu memahami. Oke, maaf dokter, kita tunda dulu ya, Dok ya jawabnya. Sudah ada yang masuk. Oke, Om Swastiastu, selamat sore. Om Swastiastu, selamat sore. Bapak Ketut Soni di Klungkung, silakan Bapak pertanyaannya. Om Swastiastu, Bapak-Bapak. Pak Tut Soni, Rajeng, sore. Nama saya Tut Soni, umur saya. Ya, saya dari Klungkung. Umur saya 75 tahun, Dok. Saya mengidap suatu penyakit, Pertama tuh saya kok sering merasa sedih, misalnya kalau melihat tayangan-tayangan di TV ada yang ya sifatnya sedih, saya kok bisa menangis begitu. Kedua, pertanyaan saya sering merasa takut berlebihan. Misalnya kalau saya tahu misalnya tensi saya rendah atau tensi saya tinggi, bisa-bisa pikiran saya ke sana begitu, memikirkan penyakit saya itu gitu. Nah, apakah saya ini tergolong tipe yang bagaimana dan bagaimana cara mengatasi penyakit saya ini begitu, Dok? Pak Tut Soni, apakah bisa tidur Pak Tut Soni? Pak Tut Soni bisa tidur selama ini? Terima kasih. Kadang-kadang itu dah terganggu tidur saya, misalnya ya. Kalau saya mau berpikir yang itu terganggu tidur saya. Makanya begini, Dok. Saya jam tengah 9 harus sudah saya ke tempat tidur. Kalau lebih dari itu bisa sampai pagi tidur saya tuh gelisah gitu. Baik. Iya, baik. Terima kasih Pak Tut Soni sudah bergabung dan sudah menjelaskan apa saja permasalahannya. Jadi kita langsung saja tanyakan ke dokter ya, Dok. Siapa yang mau menjelaskan? Dokter. Ya, silakan dokter. Pak Tut Soni, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertama kalau lihat tayangan sedih jadi ikut sedih. Iya, itu namanya simpati ya. Simpati ya, Dok ya, baik. Simpati. Tidak ada masalah, Dok. Ada sesuatu yang kalau tayangannya lagi nonton sinetron sedih bagus ya, tapi kemudian seneng ya karena tontonnya. Tapi kalau setiap tayangan yang menakutkan, membuat istilahnya membuat ini orang lain jadi menderita, menjadi sedih, ya satu-satunya cara jangan nonton itu, Pak. Pak Tut Soni nomor 1 jangan nonton itu. Karena Pak Tut Soni hebat, sudah usia 75 tahun ya. Betul. Luar biasa itu. Saya kira tadi saya yang salah dengerin ya, 75 tahun dan ngomongnya masih jelas ya, bagus,
terkontrol baik. Jadi kalau di sedihnya itu tidak lebih dari 2 minggu terus-terusan sepanjang hari, apalagi tidak berkaitan dengan sesuatu yang mencetuskan, sebenarnya suatu reaksi yang wajar. Iya. Itu perhatian. Habis itu Bapak bisa pulih lagi ya, bisa saja itu berkaitan dengan masa lalu, bisa saja. Namun Bapak bisa menghadapi dengan baik. Atau bisa saja situasi yang baru terjadi terkait dengan cucu, terkait dengan anak, terkait dengan diri, itu bisa. Jadi kembali lagi faktor itu menjadi penting. Tapi beliau katakan kalau tidak mengalami sesuatu yang lain dia tidurnya nyenyak. Baik, berarti oke, itu reaksi saja. Nah yang kedua kalau takut berlebihan. Nah ini ada beberapa hal. Terutama kalau takut itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak jelas ya. Katanya kalau misalnya tensinya tinggi langsung takut. Berarti kalau jelas itu ya, karena berarti itu cemas. Kecemasan kalau lihat dari statistik kan 9% mengalami kecemasan. Ya. Sepanjang satu kecemasan ini karena Pak Ketut tahu misalnya tensinya baik, tentu tinggal bagaimana tekniknya menjaga supaya tenang, relaksasi. Caranya sebenarnya cemas itu tanya dengan apa? Hiperaktivitas pikiran, kemudian juga tubuh juga bereaksi berlebihan, gampang kaget, terus kemudian cenderung menghindari hal-hal yang membuat cemas, ya. Kemudian berpikir tentang apa yang akan terjadi. Kalau seperti ini tentu akan menghabiskan banyak tenaga, fisik segala macam. Nah ini perlu ditangani dengan baik. Untuk itu ada teknik relaksasi, tarik napas panjang, rileks, kemudian rasakan seluruh tubuh dalam keadaan rileks. Latihan itu dilakukan berulang-ulang supaya Pak Tut Sony bisa memahami kapan dia merasakan cemas itu, kapan dia merasakan rileks. Ketika bisa tenang, nyaman, dan kemudian kembali pulih, maka teknik yang Bapak Tut Sony lakukan sukses dilaksanakan. Itu beberapa trik yang sederhana. Iya, baik. Terima kasih sekali Dokter Dewa untuk penjelasannya, dan terima kasih juga untuk Pak Ketut Sony sudah ikut bergabung bersama kami. Dan baik, Dokter Dewa dan juga Dokter Wisnu, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen ketiga, dan kembali lagi kita masih membahas topik memaknai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Ya, dan kembali saya juga mengundang partisipasi Anda, pemirsa Bali TV. Silakan langsung bisa menghubungi di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Baik, tadi kita sudah banyak membahas terkait penelpon kita tadi. Sudah ada Pak Ketut Sony, usia 75 tahun, yang sudah berbagi cerita bersama kami. Sudah dijawab langsung oleh Pak Dewa ya. Dari Dokter Wisnu, silakan, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dokter, atau mungkin ada beberapa edukasi yang ingin disampaikan terkait kesehatan mental, dok? Oh, itu aja sih tadi yang pasien itu kemungkinan yang bersangkutan antara dia mengalami gangguan cemas dan depresi atau gangguan OCD without rumination karena dia memikirkan berulang-ulangnya hal itu gitu. Itu perlu evaluasi lebih lanjut sih. Saran saya ketemu psikiater aja dulu gitu ya. Karena kan ada gangguan tidur, itu penting banget untuk tidur yang bagus, karena pas saat tidur itu kan ada melatonin namanya, satu-satunya antioksidan yang bisa masuk ke otak, yang bisa ada di otak secara alami dan memelihara keutuhan sel otak, kesehatan otak tuh melatonin namanya. Dia dirubah dari serotonin. Apalagi udah umur segitu, nanti takutnya itu gangguan mental dan perilaku karena demensia gitu. Nanti tapi tadi kan dari analisis kita nggak bisa panjang ya, karena ada tesnya sendiri kalau orang yang demensia. Saya belum sempat nanya apa dia sempat melupakan suatu hal gitu. Kadang mirip orang cemas juga ada gangguan kognitif, lupa naruh kunci di mana, ini di mana gitu. Apakah ada wandering gitu, misalnya keluyuran tanpa ini, kan kita belum lihat juga ya. Ya mudah-mudahan sehat terus Pak Sony-nya. Cuma saran saya berobat aja. Nanti selain ke psikiater juga pasti psikiater, kalau di saya pribadi di Rumah Sakit Mangusade atau di Rumah Sakit Murni Teguh di Tuban tuh, saya biasanya kalau udah lansia gini ya saya giring dia ke geriatri. Saya tanya, udah pernah ke geriatri belum? Oh ya, periksa, karena itu dokter penyakit dalam yang khusus buat mengenai fisiknya ya. Kemudian ke dokter jantung, nanti suruh cari rujukan lagi ke dokter neurologi gitu kan, kita holistik. Nah, kemudian ya kalau dia ada kondisi fisiknya lagi ya ke orto atau ke rehab medik gitu. Jadi nggak bisa
cuma satu, dan untungnya tuh kan pakai BPJS ya. Iya. Nah, kalau di Jadi Bandung lebih ada terbantu. KBS, itu kalau itu ada BPJS, ya gunakanlah fasilitas yang ada sebaiknya. Tapi ya ingat kalau ke rumah namanya pengobatan BPJS itu kan seperti gula ya. Iya. Jadi ngirit tapi menarik gitu. Jadi ya antrinya pasti panjang lah. Ya nanti datangnya jangan jam 12 gitu ya, poli pendaftar udah tutup. Datang pagi, diantar gitu. Kalau udah beres satu-satu. Sabar, yang penting tertangani gitu. Yang ngobrol lah di sana sama masyarakat lain. Gitu. Karena harus bertemu langsung, bertatap muka langsung ya dokter ya. Iya. Baik dokter, bagi pasien, baik mereka yang mungkin sudah memang bermasalah dengan kesehatan mental, untuk proses penyembuhannya nih dokter, untuk di sekarang ini apakah bisa proses penyembuhannya ini kita kaitkan dengan ada unsur-unsur budaya, Dok? Oke, apa yang sama kali dokter Wisnu tadi saya tambahkan sedikit, itu beliau mengatakan tentang screening ya. Pentingnya screening karena sesungguhnya kalau gangguan jiwa, kalau udah sakit jiwa, apalagi dirawat dan perlu disembuhkan, itu memang beda prosesnya. Jadi ada proses yang disebut adaptasi dan lebih kompleks. Pengobatannya harus rutin sepanjang usia, kadang-kadang juga harus menyesuaikan diri dengan situasi di rumah sesuai dengan budaya dari asalnya. Namun yang paling penting sebenarnya kita mencegah. Jadi mengidentifikasi yang berisiko, yang itu disebut sama dokter Wisnu tadi, melakukan pemeriksaan ya. Salah satu yang menarik metode pemeriksaan kita adalah menggunakan kuesioner karena berkaitan dengan mengetahui populasi yang berisiko di lingkungan masyarakat. Dan ini menjadi gerakan Kementerian Kesehatan sekarang, termasuk seluruh stakeholder, supaya kata dokter Wisnu tadi pakai BPJS antrian lama dan sebagainya, tapi panjang. Tapi BPJS sekarang juga mereformasi vaskesnya supaya memberikan pelayanan terbaik. Jadi itu sudah menjadi bagian. Nah, beberapa jenis kuesioner itu antara lain untuk anak-anak di bawah usia 15 tahun, itu ada namanya SDQ, ya Strength Difficulties Questionnaire, itu ada usia untuk 4-11 tahun, ada 13 sampai 14 tahun, dimana kalau masih kecil ibunya, orang tuanya yang tadi yang ada yang takut berani menghadapi korban dan sebagainya, itu ada ceritanya. Mereka anak-anak yang diharapkan, anak yang diharapkan untuk lahir, ibu orang tuanya bahagia begitu lahir, dia kemudian tumbuh, diberikan fisik, mental, diberikan emosi, disekolahkan dengan baik, maka anaknya akan tumbuh. Pertama percaya dengan lingkungannya. Lingkungan dari mana? Pertama orang tuanya. Orang tuanya dia percaya, maka tumbuhlah rasa keberanian di tempat lainnya. Nah, dengan anak yang mengalami dibully, korban dan pelaku, itu ada dua masalah dua-duanya. Yang di korban itu adalah mungkin dia mengalami ketakutan sejak dalam kandungan, sama orang tuanya juga pola asuhnya sangat keras. Jangankan menghadapi lingkungan luarnya, orang di rumah aja dia ketakutan, apalagi ada yang membuli tambah takut. Jadi seolah dia jadi korban. Sementara pelaku hati-hati juga, jangan-jangan pelaku juga yang mengalami praktek itu di luar, di mana dia mampu sebagai seorang superior, tapi di rumah dia takut. Nah, karena di rumah dia takut dengan orang tuanya, tapi di luar menjadi berani. Nah, hal-hal semacam ini bisa kita ketahui dengan melakukan kuesioner yang mengetahui populasi berisiko. Salah satunya yang untuk remaja dewasa menggunakan SRQ, Self Reporting Questionnaire. Itu ada 20 pertanyaan. Pertanyaan itu menyangkut depresi, cemas yang seperti dialami oleh Pak Sony tadi, apakah mengalami trauma juga, itu juga dicek. Dan mereka yang ketergantungan narkotika, itu ada pertanyaan namanya kuesioner ASIS ya. Itu untuk usia 10 tahun, mereka yang mengguna SAT di masyarakat, itu semua dilakukan screening. Itulah target Kementerian Kesehatan sekarang, supaya jangan mau berobat semua, antre di BPJS yang disebut tadi gula ya. Jadi kayak madu itu. Jadi jangan sampai supaya dia tetap murah meriah, berkualitas. Tapi harus irit gitu. Nah, ini harus dijaga supaya jangan jadi yang sakit gitu. Itu nah, budaya. Setuju sekali, Mbak Rai. Kebetulan konsep kita sekarang di budaya itu yang menarik. Kita di Bali kan medical tourism. Betul. Berharap rumah sakit didatangi untuk sambil jalan-jalan. Nah, sakit jiwa itu ada yang mau berobat ya, orang bule Australia mau berobat ke RSJ kan, enggak ada. Ada yang lain, orang Amerika mau berobat ke RSJ untuk ini. Tapi kalau kita menggunakan salah satu aspek budaya, saya bilang metirte, melukat, purified holy water,
itu lain lagi ceritanya. Iya. Mau saja mungkin ke sini, apalagi dia percaya, yakin ke Bali, diberikan pelukatan air yang suci, ternyata dia depresinya, temasnya hilang, why not? Jadi dia bisa datang dengan budaya ini kita angkat, budaya penyembuh dengan menggunakan metode itu selain kesehatan ya, pengobatan yang benar. Karena sering orang sakit jiwa itu setelah diobati belum merasa sembuh. Dia minum obat tapi merasa terus tidak lengkap. Iya. Salah satu cara pendekatan berbasis budaya adalah diberikan yang disebut dengan melukat, metirte. Dia merasa healing yang disebut dokter bisnis. Seperti itu kira-kira. Baik. Jadi lebih ke pendekatan spiritual juga iya, ya dokter budaya ya. dan spiritual. Budaya dan spiritual. Baik, dari dokter Wisnu sendiri, apalagi yang ingin ditambahkan dokter Wisnu terkait dengan bagaimana sih cara untuk pencegahannya, kemudian bagi yang sudah terlanjur ini mengalami kesehatan mental, bagaimana untuk penyembuhannya dokter? Kalau pencegahan kayak jangan sampai sakit lah ya. Tapi Hindari susah masalah. dokter. Itu Tapi kan gini, susah. kalau Apalagi kalau misalnya nih ya dokter, ya maaf saya potong. Nah biasanya apa yang menyebabkan seseorang kesehatan mental itu terkadang kan karena lingkungan ya dok ya. Mungkin beban di tempat kerja, atau mungkin di lingkungannya yang tidak nyaman, atau berteman dengan orang-orang toksik seperti itu dok. Ini sebenarnya titipan pertanyaan dari teman-teman dok. Oh, itu sih Iya. namanya proyeksi ya. Kan tadi udah saya bilang, kalau sehat jiwa itu dia harus bisa menerima kondisinya, kondisi orang, kondisi lingkungan, kondisi dirinya gitu. Dan begitu dia memasuk lingkungan kerja, dia harus background check segala macam itu antisipasi namanya. Kalau Gideon mechanism. Jadi mekanisme pembelaan ego atau mekanisme coping supaya tidak mengalami gangguan kejiwaan di situ ya, preventifnya. Nah, itu sih caranya. Jadi ya gimana caranya beradaptasi? Kalau tidak bisa ya cari tempat lain saja. Jangan bertahan, paksakan diri situ, karena kesehatan mental itu lebih penting daripada ya nanti siapa tahu di tempat lain ada. Nah, ini dikaitkan dengan budaya ya kebetulan ya. Nah, kalau dikaitkan dengan budaya sendiri, gimana sih supaya nggak gangguan jiwa? Kalau budaya kita kan udah terkait dengan agama Hindu, ya di dalam itu bakal Trisanya terakhir. Ada kaika, wacika, manacika kan disebut. Trikaya parisudanya itu aja diingat. Yeah. Kalau sudah melakukan itu semua, alhasil tidak terkena gangguan jiwa. Baik. Plus jangan berekspektasi. Ekspektasi bisa. Kita udah melakukan hal baik itu, tapi tujuannya bukan buat ketenangan diri. Tapi buat orang. Ada primary gain sama secondary gain. Primary gain cari perhatian, secondary gainnya untuk mendapatkan apa yang kita pengenin gitu, faking namanya jadinya kan ya. Baik. Tapi benar-benar itu dilakukan dengan tulus gitu. Kalau udah dilakukan kan, frekuensi alam semesta ini akan mencegah kita untuk mengalami gangguan stres. Kalau dikaitkan lagi dengan lebih dalam lagi ke budaya Bali, ada namanya usada bebayi. Kan dibilang, wah nih kena gini nih, ini kena gitu nih, kena gitu dibebai gitu. Tetapi ingat, kan dia pakai rareangon nih pas bikin buat nyantetnya itu ya. Bayi yang udah meninggal tuh diambil bagian tubuhnya, dihidupin lagi buat nyakitin orang. Nah, atau pakai buta kala segala macam itu. Nah, tetapi yang disuruh ini, kalau orang yang mau disakitin itu dia orangnya baik, orangnya rajin beribadah misalnya, bukan sih harus rajin beribadah yang upakara gede-gedean segala macam, bukan, tapi dia mendoakan orang apa segala macam, terus baik si perilakunya, nyari kerja segala baik, cari uang segala baik, tujuan hidupnya itu benar-benar bagus gitu. Dia akan balik nanya ke si Balian ini, kenapa kamu suruh saya menyakiti dia? Dia orangnya baik. Jadi itu nggak bisa, nggak bakalan terjadi tuh. Kalau usada yang bebayi ya, atau ilmu yang nyantet-nyantet apa segala macam lah. Itu dari segi itu. Kalau dari segi spiritual, boleh disimpulkan ketika kita ingin menjaga kualitas kesehatan mental, kalau misalnya kita ambil dari budaya kita ini sendiri ya dok ya, itu bisa dari kita ambil trikaya parisuda, dari kayika perbuatan yang baik, kemudian wacika berbicaralah yang baik, manacika berpikir yang baik. Sesimpel itu sebenarnya ya. Itu simpel tapi kan luas, harus ada butir-butir kayak Pancasila itu kan sila 1 Ketuhanan Maha Esa, ada butirnya lagi gitu. Nah, implementasinya inilah yang kita harus itu. Nah, jadilah nol dulu untuk capai nol. Jadi kan tantangan manusia itu menjadi gangguan, yang membuat gangguan apa kan sering disebutin apa itu, harta, tahta, satunya wanita, Mbak Renata. Wanita ya. Iya. Nah,
inilah yang obsesi-obsesi terhadap hal-hal keduniawian. Kita lahir tuh kan apa? Ada Atman, badan kasar, kandem 4. Iya, Atman, Brahman. Iya, sama kandem 4-nya gitu kan. Iya. Nah, Atmannya sendiri itu suatu kesadaran diri yang spiritual yang harus dijaga kan. Itu kesadaran spiritual. Makanya orang tuh kan mind, body, and soul. Nah, mind itu pikiran, soul itu gabungan dari itu. Dari jiwa. Badan kasarnya kita itulah yang akan keinginan-keinginan duniawi yang menyebabkan kita gangguan. Harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini, harus jadi ini. Padahal enggak. Iya, jadilah dirimu apa adanya, puas dengan diri kita kayak kata WHO tadi itu. Iya. Nah, yang kandem 4 yang saudara 4 ini berusaha ngingetin terus, jangan gitu. Keatmannya dan pikirannya. Tapi tetap kalah sama badan kasar, ya sudahlah, dia jatuh akhirnya ke dalam gangguan kejiwaan. Akhirnya gitu. terjadi. Iya, itu kalau dihubungin dengan itu ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali dokter, kita harus jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baik pemirsa Bali TV, kembali lagi bersama kami. Kita sudah memasuki di sesi akhir dan silakan kembali lagi kami mengundang Anda pemirsa Bali TV, silakan yang ingin bergabung, yang ingin bertanya langsung dengan kedua narasumber kita sore hari ini terkait topik memaknai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Langsung bisa bergabung di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Baik, sambil menunggu penelpon, kita langsung ke Dr. Dewa. Dokter, ini kan menarik sekali ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Wisnu upaya dari pencegahan yang terkait hubungannya juga dengan budaya, dokter. Nah, selain itu dokter, untuk bagaimana mencegah, dan kita juga harus bisa melihat kondisi fisik ataupun yang lainnya seperti apa ciri-cirinya. Nah, mungkin bisa langsung dijelaskan sebagai ini dokter, untuk sebagai di sesi akhir kita sore ini. Ketika kita mencegah, tentu hal yang kita lakukan hulunya kan. Kalau sakit kan hilir sudah. Salah satu keseimbangan fisik, mental, spiritual. Fisik itu misalnya tidur cukup, makan cukup, makan 4 sehat 5 sempurna. Jangan makan burger saja, makan kopi di Starbucks terus ya, atau makan banyak karbohidrat. Jadi ini harus diatur sehingga fisik dengan makan minum yang cukup, gizi yang cukup, maka itu syarat sudah terpenuhi untuk tetap sehat secara fisik seperti kata Pak Tony tadi ya. Jadi dia fisiknya bagus. Yang kedua tentu sosial. Sosial itu apa? Ngobrol, bergaul, melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat, karena definisi dari sosial itu kan berkontribusi terhadap komunitasnya. Dia menghadapi berbagai tekanan. Nah, dia harusnya belajar dengan lingkungannya, peduli dengan lingkungannya, bergaul sama orang-orang yang misalnya sukar sekali di masyarakat dihadapi ini. Bergaullah di sana, coba menjadi perekat dari masyarakat. Waktu luangnya jadi isi yang positif. Misalnya bergaul dengan orang-orang yang tepat, bukan orang-orang yang pemabuk, bukan orang yang berjudi. Sekarang 3 hal yuk di sosial yang berat. Game online, judi online, sama pengguna nafsa. Apalagi kita negara Indonesia kan sedang berjuang untuk Kenapa dokter? Enggak, membangun OnlyFans satu lagi. Apa itu? Medsos OnlyFans dong. Oh iya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan kondisi itu harus kita cermati untuk mencegah supaya kita jangan gangguan jiwa. Jadi harus waktu luang, variasi ya? dalam kehidupannya, termasuk juga yang terakhir percaya dengan Tuhan tadi. Berdoa, kemudian menghadapi seluruh cobaan atau tantangan itu suatu proses di mana dia harus beradaptasi. Ketika bicara tentang bertahan hidup, bukan orang yang paling kuat, not the strongest, atau orang yang paling cerdas, intelligent, tetapi mereka yang mampu beradaptasi. Charles Darwin nggak ada mengatakan itu. Jadi pencegahan kita adalah tadi, makan minum baik, sosial yang baik, kemudian memberikan kontribusi kepada lingkungan, dan spiritual, berdoa supaya kita bisa terus menghadapi tantangan dan selalu menerima kondisi kita. Nah, berkaitan dengan hal-hal yang ke depan, salah satu menarik sekarang kan tantangan kita, maaf nih, pasca pandemi COVID nih, kemudian perubahan iklim sekarang. Bali setelah pandemi COVID tumbuh sekarang kan, mulai masuk orang banyak, macet di mana-mana, pekerjaan makin banyak. Artinya apa?
Kalau itu disekapi dengan pencegahan yang baik, maka minum baik, terkontrol, pasti tidak akan membuat beban karena sudah makan baik, tidur baik. Tapi kalau itu tidak dilakukan, nah sulit tidur, marah lah, sedikit macet sudah ngebel-ngebel ya, apalagi nyerempet sana ke sini. Nah ini sesuatu yang harus diantisipasi. Cuaca panas membuat kita jadi lebih gampang emosi. Iya. Jadi siapkan diri, bawa minum yang banyak, air yang banyak. Kalau perlu membantu orang yang kehausan. Jangan maunya menerima saja, harus memberi. Kalau dia banyak memberi, maka dia akan bisa seimbang. Nah, hal semacam ini sesungguhnya trik-trik yang sederhana, namun mampu membuat kondisi kita sesuai individu. Karena individu kan tadi, kesehatan itulah menyadari kemampuan mandiri individu supaya tetap produktif dan produktivitas. Jadi hal itu yang harus dilakukan. Kalau kondisinya seperti yang misalnya nih dokter ya, kita sudah terapkan, kita sudah berbuat baik, bicara yang baik, berpikir yang baik, tetapi kita tidak mendapatkan dampak seperti itu. Misalnya tidak bertemu dengan orang-orang seperti itu. Misalnya belum bertemu. Nah, seperti apa kita menanganinya, Dok? Sebenarnya itu suatu hal yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan. Karena sesungguhnya orang individu yang sehat, mental, spiritual, dan juga sosial, persoalan semua ada pada dirinya. Di luar itu hanyalah sesuatu yang menggoda dia. Kalau digoda itu dia membuat dia marah, jengkel, dan agresif, sebenarnya bukan orangnya yang salah. Orang itu yang salah, enggak dirinya. Karena dirinya belum mampu mengenali, sehingga hal-hal yang lemah pada dirinya terusik, dia agresif, merugikan diri sendiri akhirnya. Mungkin dia terpancing, harusnya bisa tetap produktif dengan kontribusi pada komunitasnya, tapi karena dia terpancing, akhirnya malah mengikuti irama yang memprovokasi yang disebut dokter bisa tadi proyeksi itu. Nah, proyeksi itu satu gangguan. Proyeksi itu mekanisme defense yang salah itu, karena selalu menyalahkan orang lain. Saya yang paling baik, saya yang paling mampu, orang lain tidak mampu. Nah itu juga harus dicermati. Apa Anda mau melakukan itu terus? Kalau terus melakukan seperti itu, tentu merugikan nanti diri sendiri. Orang tempat kerjanya nggak nyaman sama dia, orang dia yang bikin salah kok saya yang disalahin. Berarti suka menyalahkan atau mungkin merasa disalahkan itu juga sama-sama termasuk penyakit juga ya, Dok ya? Itu harus jadi solusinya harus dari diri sendiri. Satu, diri sendiri menerima kelemahan kekurangannya. Kalau lemah belajar. Kalau misalnya kurang istirahat, karena supaya bisa pikiran tenang, kebutuhan semua terpenuhi, makan, minum, istirahat. Kalau udah itu, berarti kelemahannya nggak akan muncul. Hanya harus tinggal seimbang semuanya, Dok ya. Yang penting harus makan dulu, minum, dan istirahat. Kalau kurang tidur cepat emosi ya, Dok ya. Dokternya senyum-senyum aja dari tadi. Ya silakan dokter dilanjutkan lagi nih dokter untuk kita pencegahannya, ataupun ada edukasi tambahan lagi sebelum tentunya kita menutup acara kita ini. Masih banyak sih waktunya, Dok, kurang lebih 5 menit nih, Dok. Oh gitu? Oh banyak bener nih. Iya, nanti kita bagi-bagi ngobrolnya, Dok. Ya udah, berarti saya nambah dikit aja sih. Iya, oke, Dok. Tadi yang lanjutin ekspektasi itu ya, yang itu yang menyebabkan di kitab suci manapun atau dimanapun sudah pernah sering dikatakan ya, jangan pernah berharap orang itu atau kita melakukan sesuatu itu hasilnya misalnya aku udah baik, udah bikin gini, udah bikin gitu, kok tetap gini. Memang itu kayak 99% bakalan mendapatkan hal buruk, 1%-nya baru kebaikan. Itu kan namanya keikhlasan ya. Jadi kita melakukan itu apa? Keikhlasan dari diri sendiri. Kalau masing-masing individu sudah sadar akan hal itu dan melakukan misalnya, melakukan hal yang baik, segala macam yang baik, akibatnya kan dunia ini jadi harmoni, gitu. Frekuensinya jadi bagus. Itu yang mesti dihitung. Jadi hilangkanlah ekspektasi. Kalau saya berbuat baik, saya berharap orang lain berbuat baik kepada saya. Nggak pernah terjadi. Dunia nggak seperti itu. Ya, bahkan orang tua pun yang sudah menjaga anaknya dari kecil, ngasuh sampai gede, berharap sampai nanti tuanya nanti dia akan diurusin. Yang sering saya lihat, enggak. Karena ekspektasi ya. Ditinggal, ditinggal. Jadi dia sedih sendiri. Tapi kalau dia udah antisipasi ini, nanti saya tuanya, yang penting saya bisa ngurus diri saya sendiri. Anak-anak sudah punya takdir masing-masing. Mau kita kayak gimanain pun, kalau takdirnya dia jelek dan usahanya dia juga nggak ada, ya jeblok-jeblok aja, cuman terima warisan doang itu, makanya cuma ngabisin warisan doang. Tapi kalau udah bakal ngelepas, sudah di kan level manusia, kalau menurut Bali itu kan ada yang di Gra Prasta ya, yang dia udah ditua tuh, dia harus ngelepas tuh semua ke dunia, termasuk anak-anak biarin aja. Jadi dia ngurusnya, entah
mau masuk panti jompo atau nyewa cruise line. Ada saya lihat di YouTube itu lebih murah dia nyewa cruise line bolak-balik 51 kali sampai akhir hayat dibanding dia tinggal di retirement home. Mereka melakukan itu berdua. Kalau bule-bule ya, anak-anak tuh. Tapi kalau di Indonesia kan budaya atau Asia ya, kita ngerawat orang tua. Dibilangnya gitu. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya anak-anak pergi, cucu pada pergi, udah gede-gede, udah sibuk sendiri-sendiri, orang tua ditinggal, neglected jadinya jatuhnya gitu. Ya itu makanya kalau itu ekspektasi. Bahkan kita lihat semua yang pengen disebut avatar atau nabi atau apa gitu, yang di dalam agama masing-masing ya, semuanya menjalani jalan penderitaan. Jadi menderitalah. Ya. Banyak sedikit ngambil kebahagiaan, bayar penderitaan sedikit, banyak ngambil kebahagiaan, penderitaan ini banyak. Ya itu kalau yang dari ilmu spiritualnya Sang Buddha ya, itu bilangnya gitu. Jadi kita gimana tergantung aja jalanin hidup gitu. Atau kalau mau banyak kebahagiaan dan segala macam ya. Ada namanya kan kata punya yang Muslim dia zakat gitu. Tapi ada saya satu mantra ya. Apa itu dong? Mantranya ini simple. Saya baca dari Hawa ini. Ho'oponopono nama bukunya tuh ya. Jadi untuk supaya lebih simple. Saat mau tidur memejamkan mata, masuk gelombang theta ya sebenarnya. Tapi sebelum masuk gelombang theta itu ucapkan. Kan jangan lupa berdoa dulu di pelangkiran, kan Dewi Semararati di situ bersemayam. Mohon supaya bisa tidur, terima kasih atas hari ini saya akan tidur. Mohon di esok hari saya bangun mendapatkan berkat yang baik dan mendapatkan kebaikan. Mohon aja supaya kan apa yang kita Atman bagian dari Tuhan kan, manusia itu kan percikan dari Atman ya. Jadi ucapannya itu kalau kita bilang aku nggak bakalan berhasil, tapi kalau aku bisa berhasil, kemungkinan berhasil. Nah, mantranya adalah I'm sorry, forgive me, I love you, thank you. Itu ucapkan terus setiap mau tidur. Entah siapa yang dibayangin atau ditulis di kertas sampai kita merasa lega kalau sedang mengalami gangguan jiwa yang ringan. Tapi kalau gangguannya berat, ada hendaya sosial, hendaya bekerja, hendaya perawatan diri dan segala macam, temuilah psikiater. Dan itu harus mendapat perawatan psikiater. Ya, karena nanti kita kasih penstabil. Ingat, yang kita beri itu penstabil ya, bukan obat. Baik, berbeda tapi penstabil neurotransmitter di otak itu di sesi lain. Karena sekarang budaya kalau mau dari segi farmasi, nanti di sesi lain kita suatu kapan nanti baru kita bahas. Baik, ini menarik sekali, tapi waktu tentunya harus membuat kita mengakhiri dialog ini ya dokter ya. Padahal ini benar-benar sangat menarik sekali, ada banyak hal yang ingin ditanyakan. Terima kasih sekali tentunya waktunya untuk Dokter Dewa dan Dokter Wisnu. Dan baik pemirsa Bali TV, demikianlah dialog kita sore hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan program dialog kami. Akhir kata saya Rais Tewati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.